3 lembar, sekali lagi 3 lembar. Lembar pertama ini namanya berita acara dan dan sertifikat. Di sini ada pada hari ini Kamis tanggal 17 bla bla segala macam. Nah, itu adalah berita acaranya sekaligus sertifikat hasilnya dari angka 1. Di sini ada data pemilih sampai ke hasil perolehan suara gitu ya. Jadi itu yang disebut 3 lembar ini yang disebut berita acara dan sertifikat, satu kesatuan, jadi tidak dipisah. Kemudian cara penulisan ini memang menjadi tantangan karena masing-masing berbeda. Jadi rekan-rekan sekalian bisa mengajarkan cara penulisan yang simpel. Maksud saya simpel begini. Untuk angka 1, taruh saja garis lurus sub dari atas ke bawah tanpa pakai topi-topi. Dalam BIMTEK-nya demikian saja. Jika nanti ada yang menggunakan topi, mudah-mudahan itu sistemnya bisa membaca. Gitu ya. Angka 1 langsung saja lurus. Kalau baku penulisannya sejauh ini belum ada baku penulisan. Karena KPWRI merasa jika telah ditangkap oleh kamera, maka kamera itu diyakini mampu membaca. Nah, jika ternyata ekspektasinya tidak sesuai, ternyata kamera tidak mampu membaca, maka bisa dilakukan edit di Sirekapnya. Jadi kita nggak akan kehilangan kesempatan mengkoreksi. Untuk berita acara ini ditulis dengan huruf bukan angka. Pada hari Kamis tanggal 17 ditulis dengan huruf, bulan September tulis dengan huruf, tahun 2020 ditulis dengan huruf. Oke, itu yang penting. 1. Yang kedua, ada perubahan redaksional pada kolom tersebut untuk mempermudah pemahaman klasifikasi pemilih. Nah, jadi memang di sini diubah angka-angka kode-kodenya hanya DPT yang model A3 KWK. Sementara yang lainnya dibuat saja pindahan di PPH, lalu pemilih DPTB. Kalau DPPH itu kan pemilih pindahan. Kalau DPTB di pilkada itu adalah pemilih tambahan. Jadi mohon untuk tidak keliru, karena kita baru saja melewati pileg. Di pileg yang kemarin, gitu ya, di pileg yang kemarin DPTB itu adalah pemilih pindahan. Tapi kalau di sekarang DPTB pemilih tambahan adalah pemilih yang datang di hari H, lalu membawa KTP elektronik dan surat keterangan kayak gitu. Kalau di pilkada namanya DPPH, di pilkada namanya DPPH. Kalau di pileg kemarin namanya daftar pemilih khusus. Ya, kalau DPPH ini daftar kalau di pileg gitu ya, seingat saya begitu ya, daftar pemilih khusus. Khusus itu kalau di pilkada, mohon maaf, saya ulang redaksi. Kalau di pilkada dia disebut DPPH. Kalau di pileg disebut DPTB. Kalau di pilkada disebut DPTB, kalau di pileg disebut DPK. Gitu ya, mohon koreksi nih rekan-rekan. Kita baru saja melewati ini. Bisa nanti kita sebar. Baru saja melewati pileg. Jadi memang agak sedikit membingungkan, tetapi kita fokus saja menggunakan istilah barunya. Jangan ingat lagi pileg. Pokoknya kalau ada pemilih pindah, ya namanya DPPH, daftar pemilih pindahan, gitu ya. Lalu pemilih DPTB, pemilih yang di hari H membawa KTP. Jadi ini mudah-mudahan kita bisa fokus. Kemudian berikutnya, ini kan ada kolom-kolom, kotak-kotak untuk menuliskan data pemilih. Nah, kalau jumlahnya di sini jumlahnya ada ratusan, sifatnya itu kotaknya ratusan. Ada 3 kotak, ratusan, puluhan, satuan.
Kalau angkanya puluhan, misalnya seperti ini 91, maka di kotak pertamanya di garis silang dari ujung ke ujung, gitu ya, dari ujung ke ujung. Bu Intan, ini diubah dari ujung ke ujung. Nanti kita peragakan di apa, di BIMTEK dari ujung ke ujung. Dikali, jadi tidak kali kecil, tapi dari ujung ke ujung harus penuh. Nah, angka 9 tulis 9, angka 1 tulis lurus saja. Angka 7 bisa menggunakan seperti ini, gimana caranya? 7 yang ini ya, 7 yang bisa menggunakan garis di tengahnya juga bisa. Tapi untuk memudahkan, kita sepakati saja penulisannya seperti apa. Nggak usah pakai straight, langsung saja 7 tapi benar-benar mereng gitu. 45 derajat 7-nya. Karakter straight di tengah-tengah 7 itu tetap bisa dibaca. Oke. Berikutnya, ini sambil jalan ya, mudah-mudahan. Ya, betul. Mohon dikoreksi DPPH apakah dimaksud pemilih dengan A5, betul. Kan nanti dia pindah, A5 itu kan pindah ya. Jadi memang ini yang disebut pemilih pindahan. Benar. Atau saya tadi salah ini ya, salah salah menjelaskan ya. Kita lanjut, sambil jika ada koreksi mohon disampaikan. Berikutnya, di lembar C hasil KWK, itu kita perhatikan di sini ada angka 1 Romawi. Ini adalah data pemilih dan pengguna hak pilih. Kemudian angka 2 Romawi, ini adalah pemilih disabilitas. Angka 3 Romawi, ini adalah data penggunaan suara. Jadi kalau dia seperti ini, semua kolomnya dikali, kalinya penuh sampai ke ujung ke ujung, lalu dituliskan 3. Kemudian perhatikan rumus penghitungan untuk data pengguna surat suara. Di pengguna surat suara yang diterima, pastikan penjumlahannya sesuai. Nah, tuliskan tanda X pada kotak pertama jika angka puluhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini menjadi evaluasi kita bersama terkait dengan jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan. Mohon nanti dalam pemaparan kita di BIMTEK kepada KPPS diingatkan untuk menghitung secara cermat tanpa menghitung secara asumsi. Bagaimana yang dimaksud asumsi? Asumsinya begini, kita terima surat suara di sini pemilihnya ada sekian ratus, jadi KPPS-nya langsung menuliskan bahwa jumlah surat suaranya yang diterima misalnya 300, ya 300 ditulis, tanpa dihitung dulu di awal. Jadi pastikan jumlah surat suara yang diterima itu dihitung dulu. Jangan dia asumsikan karena dia mendapatkan laporan ini 300, dia bilang ini 300. Lalu surat suara cadangan dikali 2,5% menjadi sekian gitu. Kalau 2,5% dari 300, ya berarti 7 ya? 7. Ya, 7. 3 tambah 1, 7 atau 8 nantinya di pembulatan. Jadi, pastikan dihitung. Abaikan data yang masuk. Tapi hitunglah jumlah surat suaranya lalu dicatatkan saja. Oh, saya terima segini, apa adanya, jangan berasumsi. Nah, ini paparan kita kepada KPPS. Karena ternyata di kemarin setelah dievaluasi banyak KPPS kita yang menuliskan data bulat-bulat dari yang dia terima. Keterangan yang diterima sekian, langsung dia menuliskan sekian saja. Ternyata faktanya ada yang kurang begitu. 1 kurang, 2 lembar kurang, gitu. Ternyata ada yang kurang, sehingga begitu dia terima langsung dia tuliskan angka yang dia
terima. Lalu di akhir ternyata nggak ketemu jumlah penggunaan suaranya gitu. Nah, di sini ada masalah. Untuk mengkelirkan ini, kita minta kepada KPPS menghitung secara cermat satu persatu. Nah, demikian. Ini menjadi fokus kita penting. Oke. Berikutnya di lembar di halaman kedua akan ada data suara sah dan tidak sah. Romawi 4, angka Romawi 4, suara sah dan tidak sah. Kita nanti hanya ada 2 pasangan calon. Maka kalau diperhatikan di sini kita akan melihat 2 pasangan calon. Kalau di sini 6, kalau 2 pasangan calon berarti nanti tambah 7 di bawahnya. Di bawah. Oke. Kalau Bapak Ibu perhatikan, data di sini ada banyak kotak-kotak, kolom-kolom gitu. Jadi setiap satu ikatan teli berarti 5. Itu untuk satu kotak ini, satu kotak. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 teli. Berikutnya untuk perhitungan berikutnya 1, 2, 3, 4 di kotak berikutnya, demikian. Kemudian jika penghitungannya seperti ini, nah mohon maaf, baris pertama ini kan kita perhatikan ada teli panjang. Nah di ujung itu harus langsung dijumlahkan hasil telinya per baris. Jadi tidak dihitung semua, baru di sini jumlahkan. Misalnya di sini ada 84 totalnya. Lalu KPPS-nya menjumlahkan di kotak pertama ini dengan angka 84, tidak demikian ya. Tapi langsung satu baris langsung dijumlahkan. Di sini juga ternyata di sini 4 perolehannya, di sini dijumlahkan 4. Nah, untuk kotak-kotak yang tidak terisi langsung disilang dari ujung ke ujung kotak. Disilang seperti ini atau bisa juga disilang seperti ini, dari sudut ini cepat-cepat ke kosong ini, ke tempat kosong ya, sepanjang garis ini. Lalu berikutnya untuk kotak yang tidak digunakan disilang dari ujung ke ujung juga, seperti ini ya, seperti ini. Di sini juga kita lihat penjumlahannya kosong, maka disilang juga. Nah, lalu karena perolehannya 84, maka kotak pertama kita silang dari ujung ke ujung, dan kotak kedua dan kotak ketiga kita isi dengan 8 dan 4. Baru ditulis tangan di sini 84. Gitu. Oke, berikutnya akan ada kotak yang tadi kan kotaknya kotak data perolehan suara paslon. Nanti yang A, yang B ada kotak jumlah suara sah, dan C jumlah suara tidak sah. Perlakuannya sama, ya, perlakuannya sama. Jadi mudah-mudahan ini lebih gampang lah ya, lebih gampang untuk kita jelaskan. Cara mencoretnya bisa per kotak, dan tidak apa-apa bisa dari ujung langsung ke ujung sini. Di sini saya belum bisa mencontohkan ya, gimana caranya nih, bisa nggak dicoret? Ternyata tidak bisa dicoret. Nah, dari ujung ke ujung bisa. Intinya dia harus menutupi kotak-kotak yang kosong untuk tidak diisi secara ilegal. Itu saja tujuannya, termasuk di sini. Oke, di sini kotak berikutnya, kotak D, ada jumlah suara sah dan tidak sah. Suara sah dan tidak sah. Oke, sampai situ sama. Nah, tadi ada pertanyaan terkait dengan pencoretan. Bapak Ibu sekalian, ada 2 bentuk mekanisme koreksi di C hasil. Mekanisme pertama, mencoret 2 garis seperti ini. 2 garis 2, kemudian digantikan, dituliskan angkanya di tempat yang agak lapang, bisa dibaca oleh semua orang. Di sini diganti 2 di atasnya, di luar kotak, nggak apa-apa, lalu diparaf.
Nah, mekanisme koreksi coret hanya diberlakukan untuk halaman 2 saja. Sementara mekanisme koreksi dengan menggunakan tip X hanya diperuntukkan untuk halaman ketiga, halaman OMR. Gitu ya. Jadi tip X jangan digunakan untuk yang halaman 2. Tip X hanya digunakan untuk halaman 3. Nanti di Sirekapnya pasti akan error membaca dari coretan ini. Tidak apa-apa. Karena justru itulah ada fungsi edit di Sirekap. Jadi kalau nanti ditangkap oleh kamera, nanti penjumlahannya angka yang muncul itu berbeda. Misalnya angka yang muncul 0. Nah, di Sirekap tinggal diperbaiki begitu oleh si KPPS. Tanpa harus menunjukkan perbaikan, misalnya nih, saya diperbaiki ya KPPS, saya diperbaiki ya saksi, saya tunjukin nih HP-nya gitu, saya tunjukin nih HP-nya. Nggak perlu juga, nggak apa-apa. Kenapa? Karena nanti kan si KPPS akan submit, dan submitnya itu bisa diterima oleh saksi. Saksi bisa ngecek sendiri di HP-nya, benar nggak gitu koreksinya. Oke, jadi mohon nanti disampaikan kepada KPPS kita, koreksi coret hanya berlaku pada lembar halaman kedua C hasil KWK, sementara koreksi tip X berlaku di halaman ketiga. Gitu. Nah, baru halaman ketiga, 5 Romawi, ini namanya salinan jumlah perolehan suara. Jadi disebut salinan. Nah, berbeda dengan halaman kedua, di halaman ketiga, jika perolehan suaranya 84, maka kotak pertama bukan dikali silang, tapi dituliskan angka 0, diganti dengan angka 0. Kenapa diganti dengan angka 0? Karena di bawahnya ini angka-angka yang akan dibulatkan itu hanya ada angka 0, bukan angka kali. Gitu. Karena harus dibulatkan, wajib dibulatkan. Perolehannya 0, wajib dibulatkan di 0. Perolehannya 8, dibulatkan di 8, dan perolehannya 4 dibulatkan di 4. Kalau Bapak Ibu perhatikan, rekan-rekan perhatikan, di salinan jumlah perolehan suara, ini ada 2 kotak. Maksud saya itu ada kotak di atas dan kotak di bawah. Kotak di atas itu adalah kotak perolehan suara masing-masing pasangan calon. Karena ini namanya salinan, maka angka-angka ini kita dapatkan dari halaman kedua. Gitu. Karena ini salinan ya, jadi ya tinggal ambil dari halaman kedua. Dituliskan di sini, dibulet-buletin. Jadi di sini ini ada 4 paslon ini berarti. 4 pasangan calon. Karena di sini ini ada nomor pasangan calon. Ya, ada nomor pasangan calon. Di sini ada nomor 1, di sini ada nomor 2, di sini ada nomor 3, di sini ada nomor 4. Jadi di kotak-kotak kita tuliskan angka, di bawahnya kita bulet-buletin. Pastikan buletannya itu memenuhi semua bulatan, ya. Jangan ada yang titik doang atau kurang bulet. Buletin aja sepenuhnya. Nah, pada kotak-kotak di bawahnya itu ada kotak jumlah suara sah, jumlah suara tidak sah. Karena namanya salinan, maka kita menyalin dari halaman pertama. Dari halaman pertama tadi ada jumlah suara sah berapa, ada jumlah suara tidak sah berapa. Ya tinggal dituliskan di sini. Nah, mekanisme pembetulan atau mekanisme koreksi untuk bagian yang halaman ketiga ini, di sini ada kasus. Perolehannya tuh jumlah suara sahnya itu 103. Dibulatkan di angka 1, di lingkaran 1, dibulatkan di lingkaran 0, dan ternyata di sini dibulatkan di lingkaran 4. Salah buletin. Ini sangat mungkin kejadian. Lalu di jumlah suara tidak sahnya 012, dibuletin di angka 0,
tapi di perolehan di jumlah yang satu dibuletin di angka 1, dan yang di kedua dibuletin di angka 1. Jadi karena ini kan silap membaca nih. Di sini ada lingkaran pertama, di sini ada lingkaran kedua, dibulatin langsung di kedua. Padahal lingkaran pertama itu 0, lingkaran kedua baru 1, lingkaran ketiga baru 2. Mengkoreksinya di titik X saja. Mohon maaf, kalau di sini kasusnya adalah perolehannya itu yang benar 104, sehingga yang di titik X itu di angka ininya, ya, di angka ininya. Tapi sama saja kasusnya. Di tip X di atas, kalau dikoreksi di atas pakai tip X, kalau dikoreksi di bulatan juga pakai tip X. Bagaimana jika di tip X kehilangan lingkarannya? Kan gitu. Nggak apa-apa. Tapi kita ajarkan kepada KPPS kita, di tip X jangan sampai kehilangan lingkaran. Dalam hal kehilangan lingkaran, sistem tetap bisa membaca angka-angka yang diperoleh, gitu. Oke, ini ada chat 104, ya benar 104. Kalau susunya kelebihan, surat suara kelebihan, ada berita acara juga. Ya ini persis masih mekanismenya seperti di ini ya, di pileg kemarin. Jadi setiap ada seperti ini harusnya di berita acarakan. Tapi coba saya cek apakah di draft kita di berita acarakan. Kalau ada, nah sebelum situ, kalau ada koreksi nih, ada koreksi sekecil apapun di teks atau sedikit apapun dicoret 2. Semua kasus-kasus ini tetap dituliskan di dalam C kejadian. Ini mohon kita cermati bersama, menjadi perhatian, karena dikhawatirkan begini, nanti di tip X, nggak ada di C kejadian, nanti ada anggapan bahwa ini di tip X secara ilegal. Itu yang kita hindari. Makanya kewajibannya adalah ada tip X, tulis di C kejadian khusus. Sekecil apapun, ada coret di sini, nah tulis di C kejadian khusus. Menulisnya dengan pada jumlah suara sah halaman ketiga, misalnya gitu, salah penulisan 104 ditulis dengan 103, lalu telah dilakukan koreksi dengan di tip X pada angka 4, pada angka 3 diganti menjadi angka 4. Kira-kira demikian. Jadi detail, ya detail. Tujuannya supaya bisa mentrace atau kita telusuri tip X itu dari mana asalnya, gitu. Coba saya mana tahu ada pertanyaan yang kelewat tadi. Kita menggunakan untuk membulat-bulatkan salinan perolehan suara ini, kita gunakan spidol. Spidolnya spidol gede. Udah dicoba, tetap bisa digunakan spidol gede. Spidol yang dibagikan dan warnanya hitam. Arahannya warnanya hitam. Kemarin kita pernah pakai biru. Tapi arahan yang terbaru itu hitam spidolnya. Bukan pensil 2B. Itu. Aplikasinya tentu semakin kemari semakin berkembang aplikasinya, semakin bagus, semakin mantap. Kalau untuk di halaman ketiga ini yang disebut OMR ini, itu sudah 100% sejak awal sampai sekarang. Kalau yang halaman kedua, di situ yang ada yang masih 90%. Nah, kenapa masih 90%? Ini bisa dipahami rekan-rekan sekalian. Karena jika dilakukan pencoretan, tentu sistem nggak bisa membaca gitu loh. Kita mencoret, kemudian kita tuliskan di luar kotak angka penggantinya. Sistem nggak bisa baca. Jadi dia pasti nanti bukan error, tapi angkanya berubah, bisa jadi 0 biasanya. Atau angka-angka yang mendekati. Nah, jadi kita kan harus mengkoreksi di Sirekap. Kalau kita koreksi di Sirekap, ya kita sesuaikan dengan angka yang sesungguhnya. Jadi aplikasi sejauh ini sudah jauh dari yang kita gunakan kemarin, sudah jauh sekali.
kalau saya lihat sudah mantap sekali ya. Walaupun tentu saja namanya manusia pasti ada kesalahan, sistem ini pasti nggak sempurna. Tetap aja dia kadang-kadang tetap ada silap dari 100 ada satu kesilapan yang dia baca begitu. Tapi tenang, karena kita tidak hanya bertumpu kepada aplikasi sepenuhnya. Ini hanya menjadi media untuk kita gunakan untuk menginput data. Karena nanti bisa ada metode koreksi melalui aplikasi. Dikoreksi sendiri oleh si KPPS. Gitu. Kalau sobek atau bolong, gimana waktu pengisian? Apakah masih tetap terbaca? Ini yang mohon dihindari. Saya belum tahu nih, belum ada nih kasus kalau sobek gitu ya. Belum ada tuh dicontohkan. Tapi karena dia menggunakan spidol, biasanya itu kan dia sobek itu karena dihapus menggunakan penghapus karet gitu ya. Karena kan di kertas dihapus, dia sobek jadinya. Nah, karena ini menggunakan spidol, jadi relatif harusnya tidak terjadi sobek. Mohon kepada rekan-rekan supaya dalam bimtek-bimtek kita tidak apa namanya tidak memberikan peluang untuk robek. Jadi pastikan dia tidak sobek itu saja. Bagaimana kalau sobeknya itu apa? C hasilnya sobek gitu ya, sobek terbelah begitu. Sehingga nanti memotong angka-angka yang apa? Angka-angka yang sudah disiapkan. Itu juga belum ada contoh kasusnya kalau sobek. Nah ini keterlaluan kalau sobek. Kenapa bisa sobek serak begitu? Mudah-mudahan tidak ada kasus-kasus sobek seperti itu ya. Toh kita sudah pengalaman tidak ada PPS kita yang menyobek C hasil. Kecuali ada pihak-pihak tertentu yang menyobek, mudah-mudahan tidak ada. Salinan manual, oke, bagaimana cara pengisian administrasi yang salah pada C hasil. Cara menyelesaikan pengisian administrasi yang salah. Seperti tadi, kalau dia salah tulis di halaman kedua, di halaman OCR, dia tinggal dikoreksi, garis 2, coret dengan garis 2, cantumkan angka yang benar, paraf ketua KPPS-nya, itu saja. Itu koreksinya, itu penyelesaian administrasinya. Di C hasilnya, kalau di halaman ketiga, halaman OMR, koreksinya dengan bitip X. Nah, nanti KPPS menggunakan Sirekap, nanti diperhatikan bahwa perolehan suaranya itu benar sesuai dengan yang ditangkap oleh kamera. Jika tidak benar, dia tinggal diedit karena ada fasilitas edit. Jadi nggak akan masalah. Jika ada kesalahan terlewat, nah ini memungkinkan ada kesalahan terlewat. Namanya sistem manusia, nggak ada yang sempurna. Kalau ada masalah, nanti dikoreksi oleh PPK di level kecamatan. Nanti kan ada rekapitulasi tingkat kecamatan. Nah, disitulah menyelesaikan kasus-kasus yang terlewat oleh KPPS. Jadi nanti bisa mengkoreksi juga, mengedit juga di tingkat kecamatan oleh PPK. Bagi PPK kemarin yang pernah menjadi pelaksana simulasi aplikasi di Santika, itu sudah pernah merasakan ada fasilitas editnya, jadi bisa mengedit. Jadi mekanismenya itu ya si PPK tinggal membacakan tabel yang sudah disiapkan oleh Sirekap, begitu ditampilkan Sirekap munculnya tabel itu udah penjumlahan semua, tinggal membacakan hasil akhirnya saja. Tiba-tiba ada kasus yang disampaikan oleh saksi. Si saksi menyampaikan, ini ada kasus nih di TPS sekian nih, angkanya berbeda gitu, angkanya kami nggak sama. Nah, PPK tinggal menanyakan, ini kasus yang mana? Kasus di TPS berapa, di kelurahan mana, dan di TPS berapa? PPK bisa mengklik di Sirekap, begitu diklik nanti akan drop down ya, muncul list kelurahan.
Diklik di salah satu list kelurahan, muncul list TPS. Nah, tinggal nanti dicek ke TPS mana yang bermasalah, lalu diklik akan muncul C hasil, foto C hasil yang difoto dari TPS. Jadi memang rekan-rekan sekalian, Sirekap saat ini itu akan menyelesaikan banyak masalah. Karena semua orang, terutama PPK, itu bisa menelusuri sampai ke tingkat TPS dan langsung dari sumber utamanya, yaitu C plano tadi. Ukuran plano. Bukan lagi dari salinan orang lain, tapi langsung dari foto C plano, apa adanya. Jadi ini akan sangat memudahkan rekan-rekan PPK dan sesungguhnya akan memudahkan rekan-rekan saksi dan PTPS juga sebenarnya. Nah, apakah ada hasil cadangan? Takut ada yang masalah cuaca. Tidak ada hasil cadangan, mohon maaf. Karena kalau pengadaan itu, pengadaan di pilkada itu tidak bisa menambahkan hasil cadangan. Karena misalnya kita ada 4.015 TPS, maka pengadaannya cuma bisa pengadaan 4.015 hasil, 4.015 rangkap hasil. Tidak boleh ada pengadaan lebih dari itu. Kalau lebih dari itu pengadaannya, itu akan jadi temuan kasus, dianggap jadi kasus itu. Sehingga nih rekan-rekan, hasil ini memang harus dijaga sepenuhnya. Yang penting itu nanti waktu foto dari Sirekap itu menjadi andalan kita. Oke, saya press ke atas dulu ya. Kayaknya tadi ada yang terlewat tadi, yang saya baca. Oke, ini pertanyaannya tadi yang terlewat, Sirekap itu mengirim apa sih, begitu ya? Oke, kita anggap untuk C hasilnya sudah kita pahami semua ya, kita pahami semua. Kita coba, kalau belum nanti nggak apa-apa, masih bisa kita ulang. Kita buka nanti sekarang penggunaan Sirekap mobile. Nah, Sirekap mobile. Oke, ini dia. Saya kasih gambarnya saja biar gampang. Oke. Kita mulai ya rekan-rekan sekalian. Seperti yang rekan-rekan dapat ini. Seperti yang rekan-rekan dapat. Pada saat kita memfoto C hasil, maka data akhir yang kita dapatkan setelah melakukan verifikasi adalah yang kanan ini. Seperti ini bentuknya. Di HP. Ini di HP. Ada jumlah hak pilih, sudah tertabulasi secara digital. Tetapi tidak hanya ini saja sesungguhnya, tapi ada juga, ini kan disebut data digital. Kita juga dapat data gambar dalam bentuk JPG. Jadi dua dia. Satu data digital, satu di atasnya itu data gambar. Dan itu bisa dicek. Data gambarnya juga ada dua jenis. Satu data ori yang hasil foto, satu lagi data gambar yang sudah ditingkatkan kualitas gambarnya sehingga bisa dibaca oleh sistem. Gitu. Nah, sebelum saya lanjutkan ada beberapa pertanyaan. Oke. Untuk C hasil ini, yang difoto adalah semuanya. Semua lembaran itu. Jadi kita seperti dulu waktu ada rekan-rekan kita waktu di Pileg, ada yang coba memfoto C hasil, maka kita fotonya demikian, C plano gitu ya, maka kita fotonya demikian. Semua lembaran itu kita foto satu persatu. Nanti kan C hasilnya itu ditaruh, diletakkan di bidang yang datar, misalnya di papan nih, ditempelin di papan, jangan dipakai lem ya. Tempel papan, satu lembar pertama, lembar kedua, lembar ketiga. Jadi disejajarkan, bukan ditimpa-timpa. Waktu kita foto semuanya. Kita foto semuanya. So. Nah, nanti sistem
yang bisa membantu kita untuk meratakan sisi-sisinya. Jadi bukan barcode-nya saja yang dipoto, dan tetap harus seluruhnya. Kenapa harus seluruhnya? Karena si rekap membaca yang kita tulis, juga membaca huruf-huruf sebenarnya. Tapi yang paling penting itu yang di capture itu adalah yang dilihat adalah data-datanya. Dan data-data ini nanti dimanfaatkan untuk digunakan jika perlu pada saat terjadi kasus. Kita menunjukkan gambar utuh dari ukuran plano yang kita dapatkan dari TPS. Nah, sesungguhnya tidak ada batasan untuk memfoto C hasil. Tidak ada batasan memfoto C hasil sepanjang itu orang yang berhak berada di dalam TPS. Misalnya nih, saksinya sudah diberikan salinan digital, tapi dia ingin juga foto, boleh. PTPS sudah diberikan salinan digital, tapi yang bersangkutan juga ingin foto dari HP-nya, pakai kameranya dia, boleh. KPPS juga, nanti kita juga akan berharap meminta KPPS kita mengirimkan foto manual. Jadi si rekap dipakai, nanti ada KPPS lain yang kita minta untuk memfoto. Tujuannya backup data. Backup data. Insya Allah akan bermanfaat untuk kita semua dengan backup data ini. Gitu ya. Walaupun kita sudah foto pakai si rekap. Tapi bagaimana teknis memfotonya itu nanti bisa kita siasati. Kita diskusikan gimana caranya. Dan kirimnya kemana, gitu. Itu nanti dalam diskusi-diskusi berikutnya. Yang kita pajang di TPS. Nah, ini kan biasanya ada salinan ya, benar nih PPK Cinere ini Bung Ali atau Pak Rusdi. Jadi biasanya kita ada salinan untuk kita tempel di TPS. Sekarang salinan itu diwakilkan ke KPU melalui aplikasi umum Sirekap, disitulah ditampilkan secara digital. Jadi untuk tempelan di TPS, untuk tempelan di kelurahan itu diwakili oleh aplikasi Sirekap yang bisa dibuka oleh semua orang. Siapapun bisa membukanya, siapapun bisa melihat data-data detailnya. Jadi tidak ada lagi salinan hard copy untuk menempel di TPS. Gitu. Sangat memungkinkan penggunaan spidol untuk ke belakang, makanya kita pakai tempelkan sejajar, 3 lembar sejajar, tidak ditimpa-timpa. Kalau ditimpa, ditulis di atas, pasti tembus ke bawah, jadi rusak wajah hasil. Maka nanti Bapak Ibu, ini perlu menjadi pencermatan untuk penempelan C hasil, itu harus ditempelkan sejajar dan terpisah lembarannya. Tidak boleh ditempelkan seperti menempelkan lembaran-lembaran satu, lembaran kedua gitu ya, tidak boleh ditimpa, jadi dipisah. Apakah ada pencerahan? Tentu saja ada, tentu saja ada. Ini sudah dilakukan oleh KPU RI melalui Bawaslu, dan kita pun melakukannya kepada Bawaslu Kota Depok. Jadi kita kemarin sudah koordinasi dengan tim paslon juga Bawaslu Kota Depok untuk kepentingan Sirekap. Jadi mereka sudah kita sampaikan bahwa Sirekap ini akan hanya memberikan salinan digital, bukan salinan hard copy. Nah, harapannya rekan-rekan sekalian juga itu bisa mensosialisasikan kepada tim kampanye di bawahnya masing-masing, di wilayahnya masing-masing. Di PPK itu disosialisasikan ke tim kampanye di kecamatan, juga tim paslon di kecamatan, juga kepada Panwascam. Walaupun kami juga sudah melakukan sosialisasi, dan Bawaslu juga sudah, saya mendapatkan kabar mereka sudah melakukan sosialisasi ke jajaran bawah. Tetapi akan lebih afdol kita terus mengkomunikasikan perubahan-perubahan ini sesuai dengan tingkatan kita masing-masing. Apakah batas waktu upload setelah pukul 13 pada hari H? Setelah pukul 13. Pukul 13 itu justru kita memulai penghitungan ya.
Jadi upload itu setelah penghitungan. Begitu. Oke, pencerahan sudah. Boleh, kita boleh memfoto C hasil, saksi boleh memfoto C hasil, walaupun mereka tanpa memfoto kita sudah berserahkan salinan digital. Cuaca ekstrim, force major, ya itu berpengaruh pada jaringan internet. Oke, ini penting. Jadi ada dua mekanisme. Ada satu mekanisme jika nanti jaringan ternyata kacau, gitu ya. Tetapi ini penting diterapkan di wilayah-wilayah di luar dari seperti wilayah seperti kita di Depok. Jadi nanti dalam hal jaringannya mati, gitu, maka penyampaian salinan itu akan dilakukan secara istilah yang digunakan itu apa namanya, aplikasi berbagi. Nah, aplikasi berbagi ini kalau contohnya itu seperti halnya Bluetooth. Nah, kita kan sudah punya HP, di HP itu ada Bluetooth, kita bisa berbagi file sesama yang lain secara apa namanya, secara offline. Yang penting ada Bluetooth, itu kita bisa berbagi. Nah, KPU itu sudah menyiapkan desain seperti itu. Jadi dia bisa berbagi. Tetapi mekanisme jika jaringannya di tempat itu rusak, sebenarnya ada mekanisme lain sebelum melakukan itu, yaitu dengan bergeser ke wilayah lain yang punya jaringan. Itu mekanisme yang disediakan. Jadi misalnya TPS 11 jaringannya macam-macam nih, yang bersangkutan bisa bergeser ke TPS lain untuk yang kira-kira atau wilayah lain yang kira-kira jaringan lebih kuat. Nah, hal ini dimungkinkan dalam regulasi kita dan dikomunikasikan ke para stakeholder. Jadi nanti mengenai mekanisme teknisnya itu nanti akan ada di buku panduan. Jadi saya pun belum dapatkan gambaran detail kalau misalnya pakai apa itu, pakai seperti Bluetooth atau share it. Kalau anak-anak sekarang punya fasilitas share it di HP-nya, rincian mekanismenya, prosedurnya seperti apa. Misalnya apakah melapor dulu ke memberitahukan dulu ke PTPS ini tidak ada jaringan, kepada saksi tidak ada jaringan, kemudian nanti bersama-sama bersama PTPS dan saksi mengiringi ke daerah yang ada jaringan. Itu belum ada, ditunggu ya, itu belum ada. Jadi sesungguhnya antisipasi itu sudah disiapkan. KPPS selesai tahapan akhir masuk Sirekap dan telah submit. Jika ada kesalahan, oke. Jika ada kesalahan, ini sudah tadi ya, nanti diperbaiki di PPK. Apakah batas waktu upload paling lambat upload? Oh, boleh H-1. Ini saya belum konfirmasi ke draftnya soal batasan upload, tetapi batasan upload nggak mungkin melewati dari dari waktu pemungutan suara seharusnya. Tetapi memungkinkan jika ini terjadi di wilayah-wilayah luar gitu, seperti wilayah-wilayah Papua yang kalau misalnya jaringan yang nggak ada, dia kan harus menyampaikan salinan itu kepada yang di atasnya. Nah, menyampaikan salinan kepada yang di atasnya secara offline itu kan melalui jalan darat pastinya jika di Papua, atau seberang sungai dulu, seberang laut dulu, baru jalan darat. Jadi ada spare waktu yang mungkin masuk akal jika harus diberikan semacam apa ya, dispensasi lah gitu ya. Jika ternyata aplikasi tidak bisa digunakan karena server penuh dan lain-lain, langkah apa yang dilakukan? Apakah cukup dengan foto? Kami khawatir kepada tentu ini kita semua khawatir ya.
kita khawatir jika ini tidak bisa digunakan. Nah, sejauh ini KPU RI menegaskan kepada kita bahwa aplikasi ini tetap bisa digunakan baik secara online maupun secara offline, tetapi belum ada paparan mengenai jika aplikasinya benar-benar tidak bisa sama sekali digunakan. Oke. Antisipasinya adalah draft PKPU kita mengharuskan di KPPS itu sekurang-kurangnya terdapat 2 orang anggota KPPS yang memiliki ponsel pintar. Nah, ponsel pintar ini tujuannya jika ternyata yang ponsel 1 bermasalah, itu bisa dicobakan ke ponsel yang kedua. Jadi nanti di kita kepada KPPS, mohon kepada rekan-rekan dari PPK dan PPS untuk memberikan highlight gitu ya, memberikan highlight, digaris bawahi dengan merah jika bahwa KPPS yang memiliki ponsel pintar sekurang-kurangnya 2 orang, walaupun tetap 1 yang kita gunakan. Kenapa 2 orang? Ya tadi, jika rusak belum tentu itu soal jaringan, bisa jadi soal HP, bisa pindah ke ponsel pintar yang lain. Nah, standar minimal yang disiapkan oleh KPU untuk ponsel pintar ini sebenarnya itu call tinggi atau high call. Maksudnya itu dia itu mensyaratkan speknya itu spek yang rata-rata. Misalnya rata-rata ponselnya fotonya itu 8 megapiksel. Syarat minimalnya 8 megapiksel kameranya. Kemudian storage atau kapasitas HP-nya masih tersisa 1 giga. Jadi bukan kapasitas HP-nya wajib minimal 32 giga atau 12 giga, tetapi space kosong yang ada di HP tersebut, yang ada di ponsel pintar tersebut, sekurang-kurangnya tersisa 1 giga, cukup. Berikutnya, operating system. Operating systemnya wajib Android dan minimal Android 7. Kalau sekarang itu kan Android sudah 10 ya. Sudah 10. Tapi kalau saya berapa ya? Tapi yang disyaratkan itu adalah 7. Nah, ya, sekarang sudah 10. Yang disyaratkan minimal itu adalah 7. Nah, tetapi rekan-rekan, pada saat diuji coba, ini cukup menjadi pengetahuan saja ya, pengetahuan saja, tidak menjadi bimbingan kepada rekan-rekan kita di KPPS. Setelah dicoba, ternyata menggunakan 6 megapiksel pun ternyata bisa. Dan menggunakan RAM yang disyaratkan itu 3 giga. Tapi menggunakan RAM 2 giga bisa, begitu. Nah, yang operating systemnya saya belum tahu apakah menggunakan operating system 6 bisa, tapi yang disyaratkan itu 7. Android-nya 7. OS-nya OS 7. Kira-kira demikian. Paket data insya Allah disiapkan. Jangan khawatir, paket data khususnya disiapkan, walaupun cuma hanya kepada 1 pengguna aplikasi saja. Ya, ini yang jadi tantangan. Jadi kasus misalnya aplikasi HP-nya nih rusak nih, HP si rusaknya itu maksudnya ternyata nggak bisa berbagi gitu kan ya. Bisa berbagi dengan tethering misalnya, tethering dari yang lain. Tapi mudah-mudahan ini tidak membutuhkan banyak paket sesungguhnya, karena dia akan mengupload. Nah, tapi nanti yang akan disediakan itu paket-paket yang standar, yang misalnya bukan paket 1 giga ya, bahkan misalnya 2 giga gitu. Dalam regulasinya, Sirekap ini akan diberikan 1 hari sebelum pemungutan suara. Saya juga tidak setuju, dan saya sudah menyampaikan kepada pimpinan, sekurang-kurangnya diberikan itu 3 hari sebelum hari pemungutan suara. Nah, ini sudah disuarakan agar draftnya disesuaikan. Jadi,
kita kan nanti memungkinkan nih, begitu diinstal aplikasinya, kan bisa jadi, waduh, ada masalah di sini, aduh ada masalah di situ. Jadi kita kalau misalnya dikasih spare waktu 3 hari sebelum hari H, kita bisa melakukan perbaikan-perbaikan, mengganti HP, KPPS yang lain kan begitu. Jadi kita mintakan di -3. Tapi ini belum bisa diberikan di BIMTEK tentunya, karena kita pun belum mendapatkannya. Menurut KPWRI, mereka dalam proses pengembangan seoptimal mungkin, tapi aplikasinya katanya sih ready. Ya saya juga berharap ya cepat harusnya disampaikan kepada kita, supaya kita juga di tingkat kabupaten kota itu bisa memamerkannya kepada tim paslon dan Bawaslu. Gitu. Karena kalau sudah dipamerkan, semua orang rasa-rasanya kaget ya, wah ini bagus sekali begitu. Saya yang sudah melihat juga optimis sebenarnya jika ini digunakan, karena menjanjikan. Tetapi tentu pikiran saya berbeda dengan pikiran Bapak Ibu berdasarkan penilaian masing-masing gitu. Tapi kalau saya lihat ini sangat menjanjikan. Dulu kita kesulitan ini di tingkat KPU kabupaten kota, kesulitan jika ada kasus-kasus misalnya ada permintaan-permintaan membuka C-Plano gitu kan di tingkat kota. Tapi dengan adanya Sirekap ini, tanpa membuka C-Plano, kotak C-Plano gitu, kita langsung bisa melihat C-Planonya dari Sirekap di tingkat kota. Nah, di tingkat PPK juga demikian. Kan PPK langsung bisa membuka hasil KWK-nya, bahkan membuka gambarnya ya, bukan membuka datanya, tapi langsung buka gambar. Coba buka gambar C hasilnya, benar nggak di perolehan kita? Kita langsung buka aja melalui Sirekap itu, langsung kelihatan gambar, langsung kelihatan angka digital berbarengan. Sama ya, kita berharap si Tagis sama siapa itu ya, yang di Jawa Barat itu kalau nggak salah. Oh iya itu Pilgub si Tagis ya. Ada dulu, saya lupa satu namanya apa. Memang itu mengkhawatirkan. Itu insya Allah sangat berbeda, sangat berbeda. Tingkat PPS tidak ada rekapitulasi kepada rekan-rekan PPS Ponjai. Rekapitulasi berjenjang mulai dari TPS ke kecamatan. Rekan-rekan di PPS itu sangat penting menjadi supervisor, menjadi konsultannya TPS-TPS, bahkan menjadi trainer-trainer di tingkat TPS untuk aplikasi ini, selain dari untuk kebutuhan penghitung di masa pandemi. Jadi rekan-rekan mohon difokuskan di situ, jadi tidak akan ada rekap di tingkat PPS, langsung lompat ke kecamatan. Oke, jadi saya ingin tunjukkan lagi sambil teman-teman bertanya. Ini halaman depan ini. Jadi pertama sekali KPPS-nya itu install dulu di HP sebelum hari H. Ini yang di regulasi kita 1 hari sebelum hari H ya. Kemudian setelah diinstal akan muncul seperti ini. Ini memang bentuk layarnya seperti ini. Email, password TPS. Saya sih meminta agar menggunakan nomor HP, nomor handphone, tetapi di sini masih email. Nah, kebijakan ini yang belum saya dapat kepastiannya, apakah email dan nomor HP. Jika menggunakan email, sekiranya Bapak Ibu jauh-jauh hari worok-worok gitu kepada KPPS yang menggunakan aplikasi ini harus yang punya email. Tetapi ponsel pintar sejauh ini itu semuanya wajib pasti menggunakan email. Nggak ada ponsel pintar yang nggak pakai email. Masalahnya